Semoga kalian pada keadaan sehat walafiat semua. Amin. Jadi pada kali ini saya kelompok 2 akan mempresentasikan materi kita pada hari ini yang berjudul hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. Mata kuliah dari Kapita dan Selekta Pendidikan Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas E semester 5. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Huda Azmi, teman saya Damai Kinanti dan Cornelia Meli Janova. Setelah kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi secara sederhana, konsep hubungan sekolah dengan masyarakat itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang disebutkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat itu adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian dari masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan untuk mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Sekolah yang sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab memberi pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan sekolah, program, serta kebutuhan dari penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menyumbangkan sumber daya dalam hubungan tersebut. Nah, di sisi lain, masyarakat memiliki otoritas untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Otoritas masyarakat tersebut juga dimaksudkan untuk memberi ruang pada masyarakat mengkritisi pendidikan di sekolah di tempat masyarakat tersebut. Jadi sehingga kebutuhan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di setempat. Sekolah dan masyarakat. Nah, menurut Koiman, ada beberapa fungsi hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek melaksanakan program pendidikan di sekolah. Misalnya mengadakan ekstrakurikuler. Ini juga harus diketahui oleh masyarakat sekitar bahwa sekolah tersebut misalnya memiliki ekstrakurikuler memanah. Nah, ini juga harus diketahui oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada sistem kurikulum, di mana misalnya kalau ada pembaharuan tentang kurikulum maka masyarakat juga berhak tahu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan bantuan secukupnya dari para masyarakat kepada lembaganya, baik material, finansial maupun moral. Nah, masyarakat ini juga berperan untuk membantu sekolah baik secara material, finansial maupun secara moral. Yang ketiga yaitu mengikut sertakan masyarakat luas secara kooperatif dalam usaha mengatasi persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Nah, ini misalnya adalah sekolah tersebut berada di tempat yang terpencil. Bagaimana masyarakat dan pihak sekolah itu bekerja sama agar sekolah tersebut bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Lalu yang terakhir adalah untuk dapat menetapkan apa harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan para masyarakat terhadap lembaga atau sekolah. Nah, ini misalnya pihak sekolah mengajak masyarakat untuk sama-sama berinovasi mengenai harapan dan tujuan sekolah di tempat mereka. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ini ada 3 tujuan pokok. Yang pertama yaitu mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak. Nah, untuk mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak, hendaknya pihak sekolah mengikut sertakan masyarakat untuk dapat bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber di dalam masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program sekolah. Nah, selain itu, mengembangkan mutu belajar sekolah hendaknya dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi atau instansi-instansi lain di dalam masyarakat yang mempunyai tugas dan kepentingan yang sama terhadap pendidikan anak-anak. Adalah meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat. Nah, yang maksud di sini adalah meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat itu pihak sekolah juga membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental dan spiritual.
Lalu yang kedua, memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, memajukan relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Jadi tidak hanya masyarakat yang membantu sekolah, tapi sekolah juga membantu masyarakat. Di situ adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan pengertian, antusiasme, dan partisipasi masyarakat. Nah, pengertian, antusiasme, dan partisipasi masyarakat tersebut sangat penting, apalagi bagi masyarakat kita yang pada umumnya masih belum menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pemerintah dan sekolah, tapi juga adalah tanggung jawab masyarakat. Masyarakat juga terlibat dalam memberikan misalnya bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksana pendidikan yang lebih bermutu. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cornelia Malijanova. Baiklah, saya Cornelia Malijanova akan memaparkan materi jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik. Nah, di sini yang dimaksud dalam hal mendidik yaitu antara murid dan guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-keraguan pendirian dan sikap pada diri anak. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat di tempat sekolah itu berada. Nah, untuk itu diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan di dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, seperti kepala pemerintah setempat atau perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dalam perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Kemudian, prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat yaitu antara lain, yang pertama, prinsip ini mengandung makna yakni konsistensi antara tindakan dengan prinsip. Prinsip yang tidak lepas dari kebenaran yang dimana semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti, apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disungguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang non-akademik. Yang kedua, yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung makna berkelanjutan, yang berarti pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Yang ketiga, yaitu kesederhanaan. Di prinsip ini, informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung ataupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana, sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Dan yang keempat, cakupan, yaitu kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, dan substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, dan remedial teaching, dan kegiatan lain-lainnya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya harus lengkap, akurat, dan up-to-date. Yang kelima, konstruktif, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya harus konstruktif. Dalam arti, sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Yang keenam, adaptasi. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya harus sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Selanjutnya, hubungan sekolah dan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 15 pasal 54 dinyatakan bahwa yang pertama,
Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dan yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan penggunaan hasil pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Masyarakat juga dapat terlibat dalam pemberian bantuan dana seperti menyekolahkan anak-anaknya, membiayai keperluan pendidikan anak, pembuatan gedung, seperti masyarakat gotong royong membantu pembuatan gedung sekolah, area pendidikan. Masyarakat memberikan contoh baik saat berada di area sekolah ataupun saat berada di lingkungan luar. Teknis edukatif, seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah diantaranya 1. Menggunakan jasa sekolah. Maksudnya, orang tua hanya memasukkan anak ke sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Maksudnya, gotong royong dalam pembangunan gedung sekolah, dan lain-lain. Membantu anak belajar di rumah. Membimbing anak saat belajar di rumah. Yang keempat, berkonsultasi masalah pendidikan anak. Maksudnya, orang tua menanyakan tentang anaknya bagaimana di sekolahan saat anak mengikuti pembelajaran dan juga nilai-nilai dan lain-lain. Keempat, terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya, organisasi PMR, Palang Merah Remaja. Jadi sekolah bekerja sama dengan mitra tertentu seperti komite sekolah, dan orang tua murid mewakili sekolah bersama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang perlunya sarapan pagi sebelum sekolah atau makanan bergizi bagi anak-anak. Keenam, membahas kebijakan sekolah. Maksudnya, orang tua siswa mengikuti rapat di sekolah dan sekolah membahas tentang perkembangan sekolah dan juga terkait tentang pembelajaran siswa di. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat. Tujuan hubungan dan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 tujuan pokok, yaitu pertumbuhan anak-anak, meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat, mengembangkan pengertian antusiasme dan partisipasi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.